Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini adalah hari yang pertama di tahun yang baru 2021. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya di tahun yang baru kita menikmati pemeliharaan Tuhan yang baru, berkat Tuhan yang baru, mungkin masalah baru. Tapi kita tidak boleh lemah. Bersama dengan Tuhan kita akan tetap teguh iman kita. Amin. Menjalani hidup ini. Mari kita datang kepada Tuhan di hari yang pertama di tahun ini. Dengan semangat baru, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena mengawali sesuatu yang baru dengan loyo-loyo itu juga tidak akan berpengaruh positif. Karena itu jalani tahun baru dengan semangat yang baru di dalam Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian, bangkit berdiri meskipun udara di luar dingin membuat orang letih, lesu, ngantuk ya. Mari bersemangat menikmati 1 jam ke depan bersama dengan Tuhan melalui setiap pujian dan firman Tuhan serta doa-doa yang akan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh melewati tahun 2020 dengan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur boleh menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami di tahun yang lalu dengan bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur kami boleh melewati setiap pergumulan, masalah, sakit penyakit bersama dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sama berlaku bagi kami di sepanjang tahun 2021 yang akan kami jalani. Karena itu Tuhan, kami ingin mengawali tahun yang baru bersama dengan Engkau datang ke rumah-Mu untuk bersama-sama beribadah. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ketika kami memuji Tuhan, mengagungkan Engkau. Demikian juga sidang jemaat yang mungkin sedang beribadah di rumah melalui siaran YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah maupun Radio Sukacita. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka supaya di rumah pun mereka dengan sungguh-sungguh beribadah dan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya waktu ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Pertolongan dalam ibadah kita. Ibadah di awal tahun ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan yang sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020 dan yang akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, bisa melambaikan tangannya. Puji Tuhan. Yang merasakan sukacita di awal tahun siapa? Atau masih loyo? Ya, saya percaya di tahun yang baru ini, di hari yang baru ini kita percaya berkat-berkat Tuhan melimpah. Amin. Ya, saya persilakan duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini yang merupakan ucapan syukur kita bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita sampai hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Pujian mengajarkan kepada kita bahwa setiap hidup kita rindu untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Tuhan adalah nafas kehidupan kita. Amin. Mari kita menyembah Dia pada pagi hari ini. Hendak
Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Katakan selagi ku ada. Selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan Tuhan. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan. nyanyian pujian dan pengagungan. Katakan kepadamu Tuhan. Kepadamu, Biarlah manis kau dengar. biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali katakan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selama ku hidup, selama ku hidup. katakan ya Allahku. Ya Allahku, Haleluya Yesus. aku hendak bermazmur bagimu. Katakan selagi kau ada. Selagi ku ada, Inilah yang kurenungkan Tuhan. inilah yang ku renungkan. Amin. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Setiap waktu, Katakan nyanyian dan pujian dan pengagungan. nyanyian pujian dan pengagungan. Katakan kepada
Dia Raja segala raja. Kita agungkan haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Bawa pujian di hati kita, sembah Dia. Haleluya. Inilah yang kuragukan, setiap waktu Nyanyian pujian pengagungan kepadamu. nyanyian pujian dan Katakan pengagungan kepadamu Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kepadamu. Amin Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami masih bisa hidup Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Karena kasih-Mu itu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya dan lebih yakin lagi di tahun 2021 ini Tuhan selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saundang kita bangkit berdiri. Saundang kita bangkit berdiri. Katakan semangat di samping kiri kanan kita, belakang depan kita. Katakan semangat, tangannya di kepal, semangat. Iya, haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya.
sukacita. Amin. Hari ini memang pujiannya lebih banyak membuat kita bersukacita, karena tahun ini kita harus lebih banyak memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku Katakan, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. kasih setiamu Amin. nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku Katakan, limpahkan segalanya, dan anugerahnya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Menyediakan. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala. Katakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Haleluya. aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Puji Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Amin. Makanya pada saat pujian tadi aku diberkati, saya begini-begini. Kena berkat Tuhannya untuk saya, juga untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. Kita percaya firman Tuhan akan lebih menguatkan kita untuk masuk di hari-hari ke depan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi kita percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Dia mampu melakukan sesuatu tanpa batas. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Katakan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
percaya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhan mujizat. Kau Tuhan jadi andalan. Katakan Kau Tuhan tempat ku percaya. Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku tak mampu, di saat aku amin, sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, demikian pengakuan kami bahwa sampai hari ini ada mujizat dari Tuhan untuk anak-anakmu, untuk umatmu, untuk hamba-hambamu, bahkan untuk umat ketebusanmu. Terima kasih Bapa untuk pujian yang sungguh menguatkan hati dan iman kami. Terima kasih untuk sejumlah pujian yang mempersiapkan hati kami, yang siap Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, untuk itulah kami buka hati untuk firman-Mu. Kami rindu Engkau bekali dengan firman-Mu. Di dalam kami akan memasuki, bahkan sudah mengawali tahun baru 2021. Terima kasih Bapa, kami sadar tanpa kekuatan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa kasih dan anugerah-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya terimalah penyerahan diri kami, penyerahan hati kami, bahkan penyerahan segala keberadaan kami. Kami serahkan pewartaan firman-Mu pagi ini, kiranya Engkau hadir, menolong, memberkati, mengurapi, bahkan beracara dan berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan tolong layakkan, mampukan untuk menjadi saran berkat bagi kami semua. Akhirnya Roh Kudus kami undang bekerja di tengah-tengah kami, melayani dan memimpin kami semua. Inilah waktu-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengar, merenungkan, bahkan menikmatinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, bahkan memohon serta menyerahkan pelayanan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, tentunya lebih awal saya menyampaikan selamat
tahun baru. Juga mungkin selamat Natal bagi Bapak Ibu yang belum sempat ketemu saya. Namun yang jelas kita semua sudah masuk di tahun baru mulai hari ini. Mari kita belajar firman Tuhan untuk membekali apa-apa yang perlu dipesankan untuk kita sekalian. Mari kita bersiap hati kita akan merenung sejenak di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, serta di dalam kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-34. Di situ dikatakan kematian Musa. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya berjudul kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Nasor. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Puji Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalau melihat judul perikop kematian Musa, kalau kita mau beri judul belajar dari kematian Musa, kok tidak pas. Tetapi kan lebih tepat bisa beri judul belajar dari kehidupan dan pelayanan Musa. Itulah sebabnya mari kita belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa belajar, maksud kami Musa berumur 120 tahun dikatakan dalam ayat 7 tadi. Oleh karena itu dalam kurun waktu 120 tahun ini ada 3 fase atau 3 episode yang dilakukan oleh Musa. 40 tahun pertama Musa hidup di Mesir, mengenyam pendidikan, mengenyam kenikmatan hidup di dalam kerajaan Firaun, demikian juga dalam banyak hal dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Kemudian periode kedua, 40 tahun Musa berada di padang gurun, di dalam pengembaraan di padang gurun. Tapi di situ ketemu Tuhan, ketemu mertua, ketemu istri, bahkan punya anak. Berkat Tuhan begitu indah dan luar biasa. Dan 40 tahun yang terakhir Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah sebabnya kalau dihitung-hitung, tahap pertama Musa belajar kehidupan. Tahap kedua Musa sengaja belajar untuk bertindak sebagai gembala. Yang ketiga, Musa belajar untuk bertindak sebagai pembebas atau pendobrak. Mari kita belajar lebih lanjut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, sebentar kita akan lihat tayangan. Ya. Waktu saya pernah jalan-jalan atau wisata ke Israel, di akhir wisata itu
yaitu berada di Mount Nebo atau Gunung Nebo. Seperti yang saya bacakan tadi, bahwa Musa mati di Bukit Nebo di puncak Pisgah. Ya, saya sempat di situ melihat, karena situs-situs dari Alkitab yang ada ini, tempat-tempat wisata rohani yang ada bagi umat Kristiani itu biasanya ada di situ, dibangun gereja atau semacam vihara atau biara gitu ya. Dengan demikian kita bisa belajar banyak perkara-perkara yang dapat kita pelajari. Ya, sejenak seperti itu gambaran-gambaran di dalam apa yang ada di dalam gereja atau biara itu. Ya, masih banyak sebenarnya, tapi ya beberapa yang saya tayangkan. Ya, itulah sebabnya saya sungguh bersyukur sempat untuk wisata ke sana. Nampaknya sekarang masih hitung-hitung karena dengan adanya pandemi saat ini, COVID-19 yang merajalela di seluruh dunia. Puji Tuhan. Ya, ada tayangan yang lain, mungkin ada video singkat begitu yang menggambarkan bagaimana Musa melihat sekitar daripada apa yang dapat dilihat dari puncak Pisgah atau Gunung Nebo itu, di mana di situ kanan kirinya itu hanya berupa gunung, tetapi dari kejauhan ya ada hal-hal yang indah, ada hal yang dapat dilihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kondisinya waktu itu memang mungkin ya sehari-hari anginnya kencang, dingin, ya sinar matahari kadang kelihatan, kadang tidak, kadang berkabut seperti itu, sehingga video pun ya ada suara angin yang sebesar itu. Ya, itulah gambaran-gambaran yang senantiasa dapat kita sedikit lihat, pelajari bahwa di Gunung Nebo tempat Musa meninggal itu seperti itu. Dalam sejumlah gunung yang tertinggi, sehingga dapat melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, puji Tuhan. Itulah senantiasa beberapa hal yang dapat kita pelajari. Puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan lebih lanjut. Kalau kita pelajari dari pembacaan tadi ayat 1 sampai 4, di sini intinya cerita tentang tanah perjanjian. Oleh karena itu bagian pertama ini kita bisa belajar bahwa Musa mempersiapkan masa depan bangsa Israel. Musa mempersiapkan masa depan bangsa Israel. Dalam perjalanan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, berapa kali bangsa Israel ingin kembali ke Mesir. Tetapi dengan kegigihan Musa sebagai pemimpin, maka terus dan terus diarahkan agar jangan jemu, jangan bosan menunggu janji Tuhan untuk mencapai tanah perjanjian. Itulah sebabnya kalau selama 40 tahun terakhir Musa senantiasa mengisi waktunya bertindak sebagai pendobrak. Ya, selama 40 tahun terakhir diawali dengan pembebasan perbudakan di Mesir dari Raja Firaun. Ya, nek cara Jawa Raja Pirngon begitu ya. Itulah sebabnya Musa banyak melakukan mukjizat, banyak melakukan perkara-perkara yang supranatural yang dilakukan sehingga terjadi kemenangan atas Firaun. Dengan bertindak sebagai pendobrak, maka Musa bertindak sebagai penuntun daripada bangsa Israel. Bahkan Musa dalam perjalanannya menerima hukum Taurat, Musa senantiasa membuat kemah tabernakel, Musa memimpin peperangan, Musa bertindak sebagai hakim, bahkan Musa melayani sepenuh waktu yang ada, siang malam melayani bangsa Israel. Demikian juga Musa senantiasa satu saat berbuat dosa, sehingga tidak dapat diizinkan oleh Tuhan untuk mengantar atau membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Itulah sebabnya sebelum Musa meninggal, diizinkan Tuhan untuk melihat, untuk menyaksikan, walaupun dari ketinggian gunung di puncak Pisgah, yaitu dapat melihat tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari tindakan Musa.
bertindak keras, tegas agar bangsa Israel jangan kembali ke Mesir. Musa mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Musa terus menuntun, menasihati agar bangsa Israel tidak jenuh menanti berkat Tuhan, berjalan bersama Tuhan sampai menuju tanah perjanjian. Itulah sebabnya kalau kita lihat dari video yang terakhir tadi, Musa senantiasa dapat melihat bagaimana sekitar Gunung Nebo atau Gunung Pisgah itu. Di situ hanya banyak gunung. Tetapi dari kejauhan tampak tanah-tanah yang indah yang dijanjikan oleh Tuhan yang diperlihatkan kepada Musa yang senantiasa untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian juga dari pemandangan Musa ini kita bisa belajar bahwa kalau kita dalam rangka memasuki tahun baru 2021 ini, mungkin di depan kita, mungkin di sekitar kita, mungkin di dekat kita ada gunung persoalan, gunung masalah, gunung sakit penyakit, gunung apapun yang tidak enak, gunung yang tidak seperti yang kita kehendaki. Dengan kata lain mungkin itu penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit atau apapun istilahnya. Tetapi kalau kita melihat jauh ke sana, seperti Musa melihat jauh ke sana, ada secercah harapan yang dapat dibanggakan. Ada secercah pandangan yang dijanjikan oleh Tuhan. Manakala bangsa Israel taat dan setia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Mari kita belajar seperti apa yang dilihat oleh Musa. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang dalam kondisi seperti ini. Sulitnya ekonomi, sulitnya pekerjaan, sulitnya mendapatkan mata pencaharian, bahkan banyak hal yang kita rasakan pada saat ini. Tetapi yakinlah, Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Itulah sebabnya kita perlu setia, kita perlu taat, kita perlu sungguh-sungguh di dalam kita beribadah, berbakti, dan melayani Tuhan. Dengan demikian kita akan dapat mencapai penggenapan janji Tuhan, yaitu dengan secercah pengharapan, sehingga di dalam waktu-waktu yang akan datang kita akan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan melalui firman-Nya. Puji Tuhan, mari kita jangan jemu-jemu, kita senantiasa lebih jauh perlu belajar daripada kehidupan Musa ini. Kita bisa melihat yang terdekat tidak enak, menjemukan, tetapi kita dapat melihat yang jauh ke depan, secercah harapan yang kita impikan, sehingga ke depan kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang. Itulah bagian pertama. Bagian yang kedua kalau kita perhatikan dari ayat 10 sampai ayat yang ayat 9 sampai ayat yang ke-12, maka kita bisa belajar bahwa di sini Musa bergaul akrab, bahkan dapat bertatap muka dengan Tuhan, khususnya ayat 10. Ini sejalan dengan Keluaran 33 ayat yang ke-11. Disinilah kita perlu belajar daripada Musa, betapa diri Musa dekat begitu akrab dengan Tuhan, bahkan dapat melihat Tuhan walaupun dari belakang. Dikatakan dalam ayat 10 ini bisa bertatap muka. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari hal-hal seperti ini. Musa dapat berbicara langsung dengan Tuhan. Musa dapat melihat Tuhan walaupun dari belakang. Musa senantiasa bahkan berani mempertaruhkan nyawa demi bangsanya. Saat bangsa Israel mau ditumpas oleh Tuhan, Musa berani berbicara. Ya, bunuhlah aku, matikan aku. Untuk apa aku memimpin? Kalau Tuhan tidak melanjutkan atau tidak menggenapi apa yang Tuhan janjikan atas bangsa Israel. Tuhan sampai berani seperti itu mempertaruhkan nyawanya di hadapan Tuhan. Karena saat itu Musa sadar sebagai pemimpin yang dipercaya, sebagai pendobrak, pembawa keluar, pembebas dari tanah Mesir atau tanah perbudakan untuk menuju tanah Kanaan. Musa tidak tanggung-tanggung menjadi pemimpin. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari Musa.
Musa mempertaruhkan nyawanya demi bangsanya. Bahkan dalam kehidupannya Musa sering berpuasa. Bahkan wajahnya Musa dapat bersinar yang menunjukkan kemuliaan Allah. Ini menjadi satu hal yang indah bagi kita sekalian. Wibawa ilahi, kemuliaan Tuhan melingkupi Musa pada saat itu, sehingga sampai wajahnya ditutupi karena bangsa Israel tidak tahan melihat wajah Musa yang bersinar karena kuasa Tuhan. Demikian luar biasa Musa punya kedekatan diri kepada Tuhan. Demikian juga semasa hidupnya Musa punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Bahkan dikatakan tadi Musa bisa melakukan kekuasaan dan kedahsyatan di depan seluruh bangsa Israel karena memang itu kehendak daripada Tuhan. Itulah sebabnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Musa sebelum meninggal, sebelum mati, sempat mengurapi Yosua sebagai pengganti untuk memimpin bangsa Israel. Artinya Musa mempersiapkan seorang pemimpin untuk dapat lebih lanjut memimpin bangsanya menuju tanah perjanjian. Puji Tuhan, mari kita belajar apa-apa yang dapat kita pelajari dari hubungan pribadi Musa dengan Tuhan. Punya kedekatan, punya keberanian, bahkan dapat melakukan mukjizat dan perkara supranatural. Itulah sebabnya kita yang ada pada saat ini, kita bisa belajar bahwa kita dapat melakukan doa kita dapat melakukan penyembahan kita dapat melakukan puasa kita, sehingga dengan demikian seperti Musa dapat ketemu dengan Tuhan. Maka tidak mustahil kalau kita suka berdoa, suka puasa, suka menyembah Tuhan, kita akan dapat bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dengan kata lain, doa-doa kita akan didengar, penyakit kita akan diperhatikan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan banyak perkara kita dapat belajar dari Musa. Sehingga sungguh yang namanya berkat, anugerah, kasih karunia dan segalanya itu sungguh akan menjadi milik kita, anak Tuhan atau orang-orang percaya. Dan jangan lupa, kalau suka berdoa, suka puasa, suka menyembah, pasti suka baca firman Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan hal-hal semacam ini. Kalau kita ingin hidup diberkati, mari kita belajar dari seperti sikap Musa terhadap Tuhan ini. Dengan demikian, kita ini sungguh-sungguh akan dapat bertindak seperti Musa, punya kedekatan dengan Tuhan, hidup kita diberkati, bahkan kita akan dapat menjadi pendobrak, menjadi pembebas untuk diri sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk gereja kita. Tentunya kita rindu, diri kita akan maju berubah, keluarga kita akan maju berubah, gereja kita juga akan maju berubah. Dan yang bisa mengubah siapa? Kita semua, seluruh sidang jemaat, seluruh anggota gereja. Bukan sekedar kita datang ibadah ala kadarnya, bukan sekedar kita ini jadi wong Kristen, bukan sekedar kita ini punya predikat orang gereja, tapi bagaimana kita tunjukkan punya kedekatan diri kepada Tuhan. Ya sungguh-sungguh berkat Tuhan akan mengalir, sungguh-sungguh berkat Tuhan akan mengubah diri kita, pribadi kita, keluarga kita, bahkan gereja kita. Dan lebih jauh tidak mustahil kita akan dapat perubahan bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Pandemi di Indonesia ini sudah berapa bulan? Hitung-hitung dari Maret sampai Desember ini hampir 10 bulan. Orang hamil itu biasanya 9 bulan 10 hari melahirkan. Di masa pandemi kalau kita anggap sebagai satu kehamilan, apa yang akan dilahirkan oleh Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk kita orang percaya, untuk kita anak-anak Tuhan. Tetapi kembali semuanya bergantung dari diri kita. Bagaimana kedekatan diri kita kepada Tuhan. Kalau saat-saat kemarin sebelum Natal kita nunggu kapan ya Natal, kapan ya Natal, kapan Tuhan Yesus lahir, kapan Tuhan Yesus kita rayakan, kapan Tuhan Yesus nanti benar-benar mencurahkan berkat
untuk umatnya, untuk anaknya, untuk hambanya. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, supaya sungguh-sungguh hidup kita ini akan menjadi berkat. Dalam doa-doa saya selalu, kiranya jemaat Tuhan dapat membawa berkat, menjadi berkat, menjadi penyaji berkat, penyalur berkat dan sebagainya. Tetapi kembali bergantung dari pribadi masing-masing jemaat, mau berubah atau tidak, mau senantiasa maju atau tidak, mau dipakai oleh Tuhan kemuliaan atau tidak. Bahkan banyak perkara dapat kita nikmati apabila sungguh-sungguh kita memiliki disiplin rohani di hadapan Tuhan, sehingga sungguh perubahan itu akan terjadi mulai dari diri kita masing-masing. Mari, jangan hanya sekedar jadi wong Kristen, jangan sekedar punya anggota gereja, jangan sekedar KTP Kristen, tapi sungguh mari kita seperti Musa. Musa bergaul akrab, bahkan dapat bertatap muka dengan Tuhan, sehingga kehidupan Musa sungguh menjadi berkat bagi bangsa Israel. Kita perlu menjadi berkat bagi diri, keluarga, bahkan sesama. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar akan hal-hal semacam ini, sehingga dengan demikian betapa pentingnya kita menyediakan waktu untuk ketemu Tuhan, menyediakan waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Ini sangat penting bagi orang percaya. Dengan demikian sungguh betapa indahnya kalau hal-hal seperti ini dapat kita nikmati, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itulah yang bagian yang kedua. Bagian pertama tadi Musa mempersiapkan masa depan bagi bangsa Israel. Manakah ada persoalan dapat melihat ke depan. Yang kedua, Musa bergaul akrab, bahkan dapat bertatap muka dengan Tuhan. Bagian yang ketiga, ayat 5-8, disinilah kita perlu belajar dari hidup dan matinya Musa bersama Tuhan, atau hidup matinya sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tidak tahu tahun 2001 ini akan mendapat apa. Apakah kita akan dapat melangsungkan kehidupan kita, atau Tuhan akan panggil, kita tidak tahu. Saya bulan depan genep umur 70 tahun. Saya berserah pada Tuhan. Saya pernah bertanya pada Tuhan, umur saya berapa Tuhan? Tuhan menjawab 70 tahun. Ya, kalau saya memang mau dipanggil Tuhan dalam umur 70 tahun, bagi saya tidak ada masalah. Tetapi kalau Tuhan masih tambahkan umur, seperti Raja Hizkia, saya akan gunakan untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik terhadap sesama. Dan itulah kewajiban yang perlu saya lakukan di dalam kehidupan kita sehari lepas ke sehari sebagai seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar hidup dan matinya Musa bersama Tuhan atau dalam rencana Tuhan. Musa hidup di dalam ketinggian. Itu yang perlu kita perhatikan. Musa hidup di dalam ketinggian dan meninggal di ketinggian pula. Ia, Musa, sering bertemu Tuhan di gunung. Dan di gunung itu Musa melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan dapat menjalani kasih karunia-Nya, mengalami kasih karunia, menikmati kasih karunia Allah. Inilah sosok Musa. Musa hidup dalam ketinggian dan meninggal di dalam ketinggian pula. Ia sering bertemu di gunung dengan Tuhan, sehingga berkatnya melimpah atas Musa. Itulah sebabnya kita perlu belajar dalam hal seperti ini. Jagalah setiap pikiran dan hati kita untuk perkara-perkara surgawi. Ya, ketika kita menjalani hidup di bumi ini. Jadi kita belajar dari Musa, melihat perkara-perkara yang di atas. Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dan seterusnya, bisa dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Andre. Itulah sebabnya kita perlu belajar. Dengan kematian Musa ini menjadi satu pembelajaran agar kita memiliki pikiran dan hati untuk perkara-perkara yang di surga. Seperti Musa dipanggil Tuhan dalam ketinggian, dengan juga hidupnya dalam ketinggian. Mati dan hidupnya di dalam ketinggian oleh karena anugerah dan kasih daripada Tuhan.
Demikian juga Musa hidup di dalam kehendak Tuhan dan Musa meninggal di dalam kehendaknya. Ini perlu menjadi teladan. Kalau memang kita dipanggil seperti Musa seperti itu, apa boleh buat? Kita sudah dapat mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Musa meninggal dalam kematian orang benar menurut Bilangan 23 ayat 10. Demikian juga ia menjalani kehidupan sebagai orang benar. Nek wis jenenge orang benar itu soal hidup dan mati itu tidak masalah. Karena Tuhan selalu beserta, Tuhan menyertai, Tuhan bersama. Seperti yang dikatakan Immanuel. Itulah sebabnya mari kita belajar. Dalam hal seperti ini marilah kita belajar. Kita tidak perlu takut pada kehidupan atau kematian. Hidup yang penuh masalah, kita tidak perlu takut. Kita menghadapi kematian tidak perlu takut kalau Tuhan sudah bersama dengan kita. Kalau Tuhan sudah menyatu dengan kita, kita tidak akan takut menghadapi apapun yang kita terima atau kita hadapi untuk waktu-waktu yang akan datang di dalam khususnya tahun 2021 ini. Mari kita belajar. Kita bisa belajar, tidak perlu takut akan kehidupan atau kematian jika kita berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Tentunya tadi sudah sebut, hidup taat dan setia kepada Tuhan itu banyak manfaatnya. Sehingga menjamin diri kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita disertai, dibimbing, dipimpin, dinaungi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita bisa belajar daripada kehidupan dan kematian Musa ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, Musa itu mati sebelum bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Padahal orang Kristen seringkali diajar, kehidupan orang Kristen itu digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Padahal Musa belum sampai tanah perjanjian. Pertanyaannya, Musa itu kira-kira masuk surga enggak ya? Itulah sebabnya kita harus jeli dalam belajar ini. Bukan berarti sepenuhnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu merupakan gambaran kehidupan orang percaya. Tetapi kira-kira kurang lebih seperti itu gambaran hidup kita. Kalau kita mau sampai ya harus taat dan setia. Tetapi Musa tidak diizinkan sampai tanah perjanjian karena Musa punya dosa terhadap Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan kalau kita punya dosa tidak mungkin masuk surga. Itulah sebabnya kita percaya dengan kuasa darah Kristus itu sanggup menghapus setiap dosa kita sehingga dimungkinkan kita bisa masuk surga. Tetapi bagi yang belum banyak memahami kitab suci, tanya, Musa ini masuk surga apa ora ya? Kok ratakan tanah perjanjian ya? Mungkin bagi kita bisa berpikir yang sudah sering baca Alkitab bahwa Tuhan juga memuliakan Musa saat bersama Tuhan Yesus, bersama Elia. Dalam Injil Lukas pasal 9 dikatakan Petrus berkata, Tuhan, aku akan membuat kemah, mendirikan kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Tuhan. Saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, itu salah satu jawabannya. Yang berarti Musa itu tidak masuk neraka. Demikian juga kalau kita belajar akhir zaman, Musa dan Elia pada waktu akan datang kembali untuk menjadi saksi. Itulah sebabnya kita lebih yakin Musa walaupun dalam kenyataan hidup tidak sampai menuju tanah perjanjian, tetapi Musa tidak masuk neraka. Dan Musa pasti menerima tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari kehidupan Musa. Mari kita belajar lebih lanjut. Yang terakhir bahwa Musa juga hidup dengan visi ke depan. Dan ia meninggal dengan visi tersebut. Ketika ia memandang tanah perjanjian. Ya, tadi sudah singgung, bangsa itu, bangsa Israel, begitu sering ingin kembali ke Mesir. Tetapi Musa menentang mereka untuk terus maju mencapai milik pusaka yang telah Tuhan sediakan atau Tuhan
janjikan bagi mereka. Itulah sebabnya mari kita belajar seperti ini. Kalau kita hidup, kita senantiasa perlu memandang masa depan yang penuh harapan. Tadi saya katakan, walaupun banyak masalah, ada gunung persoalan, gunung masalah, ada secercah harapan yang dapat kita lihat. Dan itu mengingatkan kita, hidup di dalam Tuhan masih ada harapan. Tergantung iman kita, tergantung bagaimana kita menyikapi pengajaran firman Tuhan akan hal-hal semacam ini. Mari kita perlu yakin akan penggenapan janji Tuhan, yakin akan penyertaan Tuhan, yakin akan pemberian Tuhan yang ajaib, yakin akan perlindungan Tuhan. Walaupun banyak masalah, banyak hambatan, banyak tantangan, kita tetap bisa maju bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya mari dalam kesempatan ini kami ingin menghimbau kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apabila saat ini kita meninggal, marilah kita belajar. Manakala waktu mendatang kita akan dipanggil Tuhan misalnya, kita senantiasa perlu belajar daripada Musa. Bukan kebesaran soal pemakaman, melainkan kebesaran hidup yang perlu kita jaga dan perlu kita syukuri dan nikmati. Ya, banyak orang merencanakan pemakaman itu dibuat besar, dibuat baik, dibuat indah dan sebagainya. Tetapi bagi kita orang percaya akan lebih baik untuk menjalani kehidupan ini sedemikian rupa sehingga orang-orang yang seandainya kita dipanggil Tuhan, orang-orang yang kita tinggal itu akan merasa kehilangan ketika kita dipanggil lebih dahulu oleh Tuhan. Mari kita belajar berbicara tentang kematian, tidak terlepas belajar tentang kehidupan. Itulah kita perlu belajar bahwa sesungguhnya bagaimana kita hidup sekarang ini senantiasa akan menentukan bagaimana kita akan dipanggil Tuhan pada waktunya. Oleh karena itu, persiapkanlah hidup dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan, sehingga berkat demi berkat, anugerah demi anugerah dapat terus mengalir di dalam kehidupan kita. Mungkin dengan kata-kata melimpah juga lebih baik, tetapi setidak-tidaknya kalau berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, aliran yang terus mengalir itu tidak pernah berhenti. Dengan demikian kita dapat meniti kehidupan ini, mengisi kehidupan ini dengan penuh berkat, dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan. Dengan demikian sungguh dari hati kita, dari hidup kita akan limpah ucapan syukur sehingga kita dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan dan keberadaan kita. Puji Tuhan, bila renungan firman saat ini menolong kita untuk senantiasa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti kita belajar dari kehidupan dan kematian Musa. Musa mempercayakan masa depan bangsa Israel dengan lebih baik. Musa senantiasa bergaul akrab dan bagi kita orang-orang percaya, sehingga kita tidak akan takut menghadapi kematian, tapi dengan juga kita dalam kehidupan kita tetap di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi siang hari ini. Haleluya, amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah disampaikan. Seberapa banyak dapat ditangkap, didengar, dirasakan, dinikmati oleh sidang jemaat-Mu. Izinkan Roh Kudus-Mu terus bekerja. Izinkan Roh Kudus terus menjabarkan firman-Mu di dalam hati setiap sidang jemaat-Mu. Itulah sebabnya Bapa, hamba-Mu serahkan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, akan bersarang dalam hati setiap pendengar sidang jemaat-Mu. Ya, dengan demikian sidang jemaat akan dibangun, dikuatkan, bahkan diarahkan untuk meniti dan mengisi kehidupan untuk waktu-waktu yang akan datang, khususnya dalam memasuki tahun 2021 saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Mu atas sidang jemaat-Mu, nyatakan pimpinan Roh Kudus-Mu atas umat-Mu, gereja-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, jangan Kau tinggalkan kami sendirian. Terus kami sertai, terus Engkau lengkapi, terus Engkau pimpin, bahkan pegang tangan kami dengan tangan-Mu erat-erat. Ya, sungguh berkat demi berkat, anugerah demi anugerah
pimpinan Tuhan akan kami terima dan kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus hamba bisa berdoa dan mengucap syukur untuk pengajaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Pak Karti yang sudah memotivasi kita dengan kebenaran firman Tuhan supaya di awal tahun kita dapat mempersiapkan kehidupan kita dengan benar sehingga sepanjang tahun ini kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang disampaikan dalam random acara kita untuk awal tahun ini, sebentar kita akan masuk dalam doa untuk keluarga kita masing-masing. Hari ini tidak begitu banyak yang hadir. Tadi pagi ya, cukup banyak yang hadir. Sesuai tekniknya, Bapak Ibu, kita tetap berada di posisi tempat duduk masing-masing. Kita akan berdoa nanti berdasarkan pokok doa yang saya sampaikan, ya. Jadi saya akan sebutkan yang pertama kita berdoa apa. Ya, kita akan berdoa kalau seperti tahun-tahun lalu kita akan mendapatkan penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Kali ini tidak ada penumpangan tangan secara dekat karena pandemi ini. Kita tetap harus berjaga-jaga sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi kita tetap diberikan kesempatan untuk berdoa, karena itu berdoalah di tempat masing-masing. Kalau Bapak Ibu datang bersama dengan suami istri, kalau sukalah bisa bergandengan tangan, sepakat mendoakan pergumulan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Kalau dengan anak, berdoalah bergandengan tangan dengan anak-anak kita. Mari satukan hati kita, ya. Hari ini kesempatan yang sangat indah kalau kita bisa berdoa di awal tahun ini, menyerahkan setahun yang akan datang apa yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nanti Bapak Pendeta Andreas Kristianto akan mendampingi kita di bagian jalur di sini. Beliau akan menumpangkan tangan ke atas kita. Yang sebelah sini nanti Pak Karti akan menumpangkan tangan ke atas kita semuanya. Saya minta singer dan WL bisa bantu saya dalam pujian untuk mempersiapkan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan hati kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, aku percaya ada mujizat. Terima kasih. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Terima kasih Tuhan. ada mujizat. Engkau lawat setiap jemaat-Mu yang pagi ini datang. Aku percaya Kami datang dengan kesungguhan hati. Kami perlu Engkau melawat kami, keluarga kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami Tuhan.
percaya ada mujizat. Haleluya. Ku percaya Mari kita akan berdoa ada untuk mujizat. iman kita masing-masing. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman kita, supaya Tuhan akan melawat kita semua. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Tuhan tahu persis kondisi iman kami. Tuhan, Engkau yang melawat kami, kuatkan dan teguhkan iman kami menghadapi tahun 2021 dengan segala tantangan persoalan yang mungkin akan kami hadapi. Kami mau tetap percaya kepadamu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau yang menopang kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Kuatkan yang lemah, kuatkan kami yang mulai putus asa. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, melawat kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berikutnya kita akan berdoa untuk kesehatan kita di tahun 2021. Mari masing-masing kita berdoa supaya Tuhan melindungi, menyertai kita, memproteksi kita sepanjang tahun ini sehat, terhindar dari virus-virus penyakit. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melawat keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, menantu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap kami. Tuhan, limpahi kami dengan kekuatan kesehatan, supaya dengan tubuh yang sehat kami dapat beraktivitas, kami dapat bekerja, kami dapat melayani Engkau. Mari Tuhan, masing-masing keluarga, pagari kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, supaya kami sehat, tidak ada yang terserang sakit penyakit, tidak ada yang terserang virus-virus. Engkau melindungi, memproteksi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kita akan berdoa untuk keluarga kita. Mari kita minta Tuhan melindungi keluarga kita, memagari keluarga kita, suami istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu, semua dalam perlindungan Tuhan, supaya keluarga kita utuh, keluarga kita tidak tercerai-berai, keluarga kita selalu dalam ikatan kasih daripada Tuhan. Mari kita berdoa sepanjang tahun ini keluarga kita dalam naungan kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, lawatlah setiap keluarga daripada jemaat Tuhan, baik yang saat ini di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan, Engkau tahu pandemi ini memunculkan banyak persoalan. Tolonglah setiap keluarga untuk tetap kokoh kuat, bergandengan tangan suami istri dalam mengatasi pergumulan hidup ini, supaya mereka tetap saling mengasihi, saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga masalah-masalah dapat diselesaikan dengan baik. Tidak ada celah-celah dalam rumah tangga yang dapat menghancurkan keluarga mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memegang kendali keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa sekarang untuk usaha pekerjaan kita sepanjang tahun 2021. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan pekerjaan kita, usaha kita. Kita mohonkan berkat Tuhan di awal tahun ini mengiringi pekerjaan kita, usaha kita, supaya apapun yang kita kerjakan boleh berhasil mendatangkan berkat daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami ingin menyerahkan setiap usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu sepanjang tahun ini. Tuhan, kami sadar bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan kami terbatas. Bahkan pandemi ini telah meluluh lantakkan banyak usaha pekerjaan, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut,
banyak orang-orang yang mengalami kerugian. Tetapi di awal tahun ini kami mau belajar percaya Engkau sumber berkat kami yang tidak pernah habis. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Karena itu kami mengangkat tangan, kami berseru, kami berharap hanya kepadamu, Allah sumber segala berkat yang akan menopang kami. Engkau Allah yang menyediakan berkat-Mu itu bagi kami dan keluarga sepanjang tahun ini. Beri kami kekuatan, kesehatan, akal budi yang baik, supaya kami dapat melakukan setiap tugas pekerjaan kami dengan benar. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Aku percaya ada mujizat. Saya undang Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Dia sanggup menolong kita. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih sungguh lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya Terima kasih. ada mujizat. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan. Engkau yang akan menopang kami sepanjang tahun 2021 ini. Bersama dengan Tuhan, kami akan sabka menanggung segala perkara. Kami akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Berikan kemuliaan, sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami mau menjalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah yang pertama dan kedua. Kami boleh mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu menyertai kami. Tangan kuasa-Mu yang ajaib itu selalu menopang kami. Sehingga ketika kami tidak berdaya, ada kekuatan yang mengangkat kami kembali, yaitu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga untuk gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati dan menolong. Setiap jemaat-Mu boleh terus berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, sehingga pekerjaan-Mu dapat berjalan dengan baik. Mereka boleh mendoakan hamba-hamba Tuhan, mereka boleh mendoakan para majelis, mereka boleh mendoakan para pengurus seksi, mereka boleh mendoakan guru-guru sekolah minggu, supaya di masa pandemi yang tidak mudah ini kami tetap setia melayani Engkau, memberikan kreativitas, inovasi, terobosan-terobosan yang baru dalam pelayanan, sehingga pekerjaan-Mu di Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah dan juga di PPA IO 895 tetap berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Demikian juga
Kiranya jemaat Tuhan terus mendukung di dalam pendanaan, dalam persembahan, seberapapun yang mereka bisa beri, biar pekerjaanmu di tempat ini dapat berjalan dengan baik. Sebentar kami akan pulang, berkati setiap persembahan kami, ucapan syukur kami, janji iman kami, persepuluhan kami, dukungan kami bagi penyelesaian pengadaan mobil gereja, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap rupiah yang diberikan oleh jemaat-Mu tidak pernah berhenti sia-sia. Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat ganda dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Baik WL, singer, para pemain musik, hamba-hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu, para petugas sound system multimedia Aser, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kesetiaan terus mengawal kehidupan mereka, bahkan jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan terus pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini. Tuhan Yesus, kedangkan tangan-Mu atas kami semua, berkatilah setiap kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah engkau beribadah dalam ibadah awal tahun pada pagi hari ini, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkan kepada Tuhan, tengadahkan kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap suka